Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 301, rukhsah bagi orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan sakit ya. Jadi ini teman-teman pasti tahu ya, kalau misalkan sholat, misal tidak bisa sholat itu kan wajib berdiri bagi orang yang sehat. Nah, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, kemudian baring. Kalau tidak bisa baring, menggunakan isyarat. Kalau tidak bisa menggunakan isyarat, ya otomatis sudah istirahat dengan tenang, ya kan? Tuh. Nah, kemudian di sini bagaimana sih caranya kita duduk, ya? Bedanya duduk orang yang sakit dengan duduk orang yang sehat di sini ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli murabbi'an. Rawahu Nasa'i wa shahahahu Ibnu Huzaimah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat, telah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli murabbi'an, yang mana beliau itu sedang melaksanakan sholat dalam keadaan bersila seperti itu ya. Posisinya duduk bersila. Rawahun Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai, kemudian washahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini posisinya duduk bersila ya, duduk bersila, bukan duduk iftiros. Nah, kalau misalkan orang yang sakit itu ya, waktu duduk itu, nah itu dia mesti duduk bersila ya, kakinya itu disilang kayak gitu. Disilang gimana ya, kaki kirinya ke paha, kaki kanan ke paha kaki kiri seperti ini, kaki kanan kaki kiri ke paha kaki kanan seperti itu, dia disilang. Kalau misalkan posisi duduknya seperti itu, jadi beginilah modelnya kayak gitu. Nah, nggak bisa dia duduk seperti duduk iftiros, apalagi duduk tahiyat akhir. Itu yang membedakan antara duduk orang yang sakit dengan duduk orang yang sehat seperti itu ya. Jadi dia mesti harus dibedakan. Nah, kita lihat makna keseluruhannya. Berdiri dalam sholat fardu merupakan rukun sholat bagi orang yang mampu berdiri. Jadi kalau misalkan teman-teman mampu berdiri, maka wajib melaksanakan sholat dengan berdiri itu. Nah, bagi orang yang sakit dan tidak punya kemampuan untuk berdiri, boleh sholat dengan posisi duduk ya, menurut posisi yang dapat dia lakukan. Jadi
bagaimanapun posisinya, dia bolehlah istilahnya menggunakan duduk yang sebagaimana dia mampu, ya kan? Nah, seperti itu. Pokoknya yang enak dia lakukan ya. Hal ini merupakan salah satu kemurahan Islam dan kemudahan hukumnya. Ya, jadi kalau standarnya itu ya itu dia bisa duduk eh, apa duduk bersila ya, karena dia memang posisinya tidak bisa berdiri kayak gitu. Tapi mungkin ada juga orang yang duduknya di mana misalkan duduk di kursi roda kayak gitu, karena ya mungkin kalau dia duduk misal duduk bersila seperti itu, khawatir dia rebah kayak gitu, khawatir dia rebah, dia mesti harus ada penyangga di belakang. Itu juga banyak kayak gitu ya, kalau misalkan orang lumpuh dan lain sebagainya. Itu kondisional saja. Tapi kalau misal ini ya sakit-sakitnya itu nggak betul-betul parah ya, misal kakinya itu sakit, jatuh apa segala macam, posisi badan masih bisa menopang, nah itu tidak ada masalah. Orang tersebut apa namanya sholat dengan posisi bersila seperti itu. Bersila bukan bersila kayak orang Indonesia loh ya, bukan. Tapi kakinya itu ke arah belakang, posisinya menyilang seperti itu ya. Orang yang sakit yang sholat sambil duduk memperoleh pahala yang sama dengan orang yang sholat sambil berdiri. Sedangkan dalam sholat sunnah tidak diwajibkan berdiri, akan tetapi dilakukan dengan berdiri. Akan tetapi kalau misalkan dilakukan dengan berdiri itu lebih utama. Hukum asalnya dalam masalah berdiri itu di dalam sholat adalah waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 238. Waqumu lillahi qanitin, inilah yang menjadi landasan ulama terutama yang di mazhab Syafi'i ya, jumhur ulama lah itu mengatakan bahwasannya kalau misalkan sholat itu wajib dilakukan berdiri. Itu kalau tidak salah ya ijma ulama itu menetapkan bahwasanya sholat wajib dilakukan dengan cara berdiri. Yusolli murabbi'an, yaitu sholat dengan duduk bersila. Ingat, bersila di sini bukan bersilanya orang Indonesia ya, duduk bersila kayak gitu. Demikian setelah beliau jatuh dari atas kuda hingga telapak kaki beliau terkilir. Nah, apa ya istilahnya ada masalah lah kayak gitu, cedera, kaki beliau itu cedera pada saat menunggang kuda dan beliau itu posisinya lagi jatuh ya, posisinya jatuh waktu itu. Nah, duduk bersila ialah dengan menjadikan bagian telapak kaki kanan ya, telapak kaki kanannya ini berada di bawah paha kaki kiri ya, telapak kaki kanan berada di bawah paha kaki kiri, seperti itu dia menyilangnya. Kemudian bagian telapak kaki kiri berada di bawah paha kaki kanan, jadi dia menyilang, kaki dilipat ke belakang kemudian posisinya menyilang seperti inilah, seperti itu ya, jadi menyilang seperti ini. Jadi yang ini di paha kaki sebelah sini, yang bagian sini di bawah di bawah paha, kayak gitulah dia posisi menyilangnya kayak gitu. Pasti teman-teman sudah tahu lah cara duduk yang seperti ini. Nah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini dengan tenang. Sedangkan telapak kanan beliau itu masing-masing berada pada lutut seraya merenggangkan jari jemarinya, ya, merenggangkan jari jemarinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan bersila, bukan duduk iftirosh, untuk membedakan antara cara duduk yang wajib
yang merupakan pengganti berdiri dan cara duduk untuk tasyahud yang disunahkan. Jadi memang dibedakan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan murabbian itu ya duduk duduk sebagai pengganti pada saat dia tidak bisa berdiri. Tapi kalau iftiros, nah itu duduk yang disunahkan untuk sholat wajib, gitu ya. Jadi dibedakan seperti itu. Lafadz murabbi'an kedudukannya sebagai hal, ya, atau kata keterangan keadaan dari fa'il lafadz yusolli, ya. Jadi yusolli murabbi'an. Nah, jadi dia kata keterangan. Jadi kalau hal itu kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kata keterangan. Kalau bahasa Inggris itu adverb, itu ya. Menerangkan fiil juga bisa menerangkan menerangkan fiil pekerjaan, bisa juga menerangkan fa'il atau juga maf'ul kalau tidak salah itu. Nanti teman-teman bisa cek lagi di kitab-kitab nahwu ya. Itu. Kemudian fikih hadisnya ini penjelasan mengenai cara sholat orang yang sakit sambil duduk ya. Ini adalah penjelasan mengenai cara sholat orang yang sakit ya sambil duduk ya. Jadi ini keringanan kalau teman-teman misalkan kaki kekilir habis olahraga atau apa gitu, cedera kaki, nah itu bisa melakukan duduk murabbian, itu ya, duduk bersila. Tapi bersila sekali lagi saya tekankan di sini, bersila bukan bersilanya orang Indonesia ya. Bersila itu ya kaki sebelah telapak kaki sebelah kanan ya, telapak kaki sebelah kanan berada di bawah paha sebelah kiri, itu telapak kaki bagian kiri berada di bawah paha sebelah kanan, posisinya menyilang seperti itu ya. Itu bukan duduk iftirosh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila konten di video ini atau di video-video sebelumnya mungkin dirasa kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan terlebih lagi masalah pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar sebagaimana biasanya. Ya, saya insya Allah kalau misal ada waktu ya, selalu membaca komentar teman-teman. Ya, ada yang saya jawab ataupun tidak seperti itu. Kalau misalkan ini berkenaan dengan masalah hukum dan lain sebagainya, saya insya Allah akan jawab semaksimal mungkin ya. Biasanya kalau saya menjawab itu tidak melulu menggunakan kitab-kitab yang besar-besar kayak gitu. Nah, saya menggunakan kitab-kitab yang simpel-simpel dulu, misal kayak kitab Fathul Qorib, kitab Safinatun Najah dan lain sebagainya, itu yang menjadi rujukan utama saya supaya teman-teman selain mempunyai wawasan juga cepat mengingat. Nah, beda kalau teman-teman sudah S1, S2, S3 kayak gitu, sudah paham betul masalah hukum-hukum ya dari dasar itu, ya silakan ngambil kitab-kitab yang lebih besar lagi kayak gitu, pandangan ustadz-ustadz yang lebih mendalam lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.